Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Islami Nasra dengan NIM 221222073. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan bimbingan konseling terhadap narasumber saya dengan masalah disabilitas yang mengalami bullying terhadap atau yang dilakukan oleh teman sekelasnya. Jadi disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang menyebabkan ia kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disabilitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama disabilitas permanen, kemudian disabilitas temporer. Nah, disabilitas permanen adalah yang dialami seorang anak dari sejak ia lahir, kemudian susah untuk atau dia bertahan seumur hidupnya. Berbeda dengan disabilitas temporer yang terjadi akibat trauma, misalnya terjadi karena trauma bencana alam ataupun terjadi karena kecelakaan, sehingga merusak pendengaran maupun penglihatannya secara sementara. Dan disabilitas temporer ini bisa disembuhkan seiring dengan berjalannya waktu. Baik, langsung saja kita bertemu dengan narasumber saya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ade Erik? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jadi Bu meminta izin untuk mengambil video, kemudian menanyai Ade Erik secara lebih mendalam terkait masalah yang Ade hadapi. Iya, Bu. Boleh. Tidak apa-apa ya, boleh ya? Ya, tidak apa-apa. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, baik. Pertanyaannya itu yang pertama, sejak kapan Ade merasa dibully oleh teman sekelasnya? Sudah sekitar 2 tahun ini lah, Bu. Sekitar 2 tahun, berarti dari sejak Ade mulai masuk ya, dari di sekolah? Iya, sekitar itu. Oke, bagaimana Ade merasakan hal itu, termasuk mengucilkan Ade, dan sebenarnya apa yang terjadi? Iya, saya ini kan, Bu, salah satu penyandang disabilitas, dan sebenarnya itu saja sudah cukup membuat saya terpuruk, jatuh, dan ditambah lagi teman-teman yang saya berharap mereka itu bisa mensupport saya, ternyata mereka justru membuli saya, Bu. Jadi saya masih sangat merasa down dan semangat saya hilang. Oke, berarti mereka melakukan membuli ya? Iya. Adik secara fisik? Iya. Bagaimana dengan mental? Iya, bullying mereka lakukan memang secara fisik, Bu, tapi sangat merusak mental saya, Bu. Oke, baik. Nah, apakah adik pernah melawan saat mereka melakukan itu? Iya, Bu, pernah. Pernah. Kira-kira tindakan seperti apa yang adik lakukan? Saya hanya mendorongnya, Bu. Mendorong. Ya, tapi setelah mendorong itu justru bullyingnya semakin kasar, Bu. Jadinya saat ini saya ketika dibullying saya lebih memilih untuk diam dan pergi menyendiri, Bu. Oke, baik. Nah, setelah adik merasakan hal yang teman-teman adik lakukan, apakah adik mengalami depresi ataupun kehilangan keinginan untuk sekolah dan mengalami efek lain mungkin ada? Iya, Bu, sebenarnya saya rasanya ingin berhenti sekolah atau pindah saja dari sekolah ini, tapi saya merasa kalau pindah sepertinya perlakuan ini juga tetap saya akan dapatkan di sekolah lain, Bu. Oke. Nah, apakah adik pernah menceritakan yang adik alami di sekolah kepada orang tua mungkin, atau kakak, atau orang dewasa lainnya? Pernah? Iya, Bu, tapi tidak banyak. Oke. Nah, bagaimana tanggapan mereka setelah mereka mengetahui adik mengalami pengucilan di sekolah? Mereka hanya terus memberikan support dan semangat, Bu. Oke. Nah, apakah adik mengalami efek jangka panjang dari bullying ini, seperti
kecenderungan menganggap diri itu rendah, kemudian mengalami masalah sosial, mungkin tidak ingin berbaur ya. Iya Bu, saya rasanya seperti itu. Seperti itu, tidak ingin bersosialisasi, berbaur dengan teman-teman yang lain. Iya Bu, seperti itu. Jadi di dalam kelas adik sendirian, tidak ngobrol dengan teman-teman. Iya Bu, Tidak. kebanyakan seperti itu. Kebanyakan diam berarti ya. Iya Bu. Apakah adik sebelumnya memang seorang yang introvert, atau hal itu terjadi ketika adik mengalami bullying? Sebelumnya saya cukup aktif Bu. Cukup aktif ya. Oke. Jadi setelah mendapatkan perilaku tersebut, adik menjadi orang yang tertutup, introvert. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana adik berharap orang lain dapat mengatasi ini atau dapat membantu adik? Saya hanya berharap ada orang di sekeliling saya yang terus memberikan semangat dan support. Oke. Jadi adik perlu orang yang aware ya sama adik, perlu orang yang peduli terhadap adik. Jadi adik perlu didengarkan dan diberi motivasi. Oke. Nah, apakah adik memiliki saran untuk mengurangi bullying di masa depan? Iya Bu, sebenarnya bahwa orang-orang yang memiliki kekurangan, mereka juga punya kebebasan dan hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan bersekolah, belajar, berteman, dan sebagainya. Oke, jadi adik berharap bahwa misalnya orang-orang seperti adik yang mungkin sebenarnya tidak memiliki kekurangan ya, tetapi karena sesuatu hal sehingga membuat hal seperti itu ya. Iya Bu. Dan adik ingin mendapatkan hak yang sama terhadap semua teman-teman di kelas. Adik ingin diperlakukan sama ya. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan wawancara terhadap narasumber kita, dan beberapa kesimpulan yang saya dapati bahwa adik ini menjadi lebih tertutup akibat bullying atau dampak yang dialaminya itu menjadi tidak percaya diri, tertutup, menjadi introvert, padahal sebelumnya aktif ya. Jadi berteman saja kepada teman-teman ya, karena tidak semua pasti membuli ya, pasti ada teman-teman yang aware, yang peduli sama adik. Jadi jangan dihiraukan temannya, dan ibu guru juga pasti melakukannya, memberi pembelajaran, mengajari, itu sama, tidak pernah membeda-bedakan adik. Perlakuan yang ibu guru berikan itu selalu sama antara adik dengan yang lainnya. Jadi jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa bahwa adik ini memiliki keterbatasan, malah tunjukkan bahwa dengan itu adik bisa lebih baik daripada mereka ya, seperti itu. Oke, dan jangan terpengaruh sama mereka sehingga mempengaruhi semangat belajarnya. Adik menjadi malas ke sekolah, bahkan ingin berhenti ke sekolah. Tetap semangat, tetap tunjukkan dan buktikan bahwa adik lebih baik malah daripada mereka yang melakukan bully terhadap adik ya. Jangan pernah merasa dendam, jangan pernah merasa bahwa dia jahat ya, tetap berteman. Oke. Jadi mengapa ibu panggil adik untuk berbicara ya, itu sebagai empati ibu agar adik bisa lebih baik ke depannya, bisa lebih mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, peluk diri sendiri ya, seperti itu. Jangan pernah merasa kurang, jangan pernah merasa adik memiliki keterbatasan ya, tetap semangat. Oke. Ini kedepannya adik memiliki masalah-masalah, ingin curhat, atau adik mungkin masih
merasakan yang adik rasakan sekarang, boleh adik datang kepada ibu akan memberikan penguatan, solusi, kemudian bahkan bisa menyelesaikan masalah yang adik hadapi ya. Kita sama-sama menyelesaikan masalah itu. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Oke, itu tadi wawancara saya terhadap narasumber saya, Eri Kurniawan, dengan masalah bullying, dengan masalah disabilitas yang mendapatkan bullying oleh teman sekelasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.